Pandemi COVID-19 menginfeksi perekonomian semua negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Pemerintah di berbagai negara pun buru-buru melonggarkan ikat pinggang anggaran demi menggelontorkan berbagai kebijakan stimulus. Namun imbasnya, defisit fiskal dan utang kian membengkak. Kondisi ini terjadi tak hanya di Indonesia, namun negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negeri jiran Malaysia maupun Filipina. Khusus di Indonesia, hingga akhir September 2020, defisit APBN melebar menjadi 4,16% terhadap produk domestik bruto, atau sebesar 682,1 triliun rupiah. Lantaran pendapatan negara anjlok 13,7% secara tahunan. Bukan cuma Ibu Pertiwi, namun defisit yang terjadi di negara lain pun menggenjot utang pemerintah secara global, termasuk negara yang selama ini menerapkan defisit secara hati-hati. Alasan inilah yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai wajar Indonesia masuk ke dalam 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia, versi Bank Dunia. Jadi kalau kita lihat di semua negara terjadi kenaikan yang sangat tinggi di dalam kenaikan utangnya. Indonesia juga mengalami tekanan yang sama karena kita melakukan counter cyclical. Berbagai stimulus baik itu fiskal dan moneter jangan ditarik atau di-withdraw terlalu early karena akan mengancam pemulihan ekonomi. Namun tentu dengan kondisi keuangan negara di berbagai negara seperti yang ada di tabel ini, konsolidasi fiskal menjadi suatu keharusan. Defisit anggaran dan utang pemerintah yang meroket harus diwaspadai agar tidak mengganggu pembangunan di dalam negeri. Pembiayaan alternatif pun harus jadi kunci karena di saat ekonomi tengah melambat, sulit mengandalkan pendapatan pajak dan penarikan utang lewat pemerintah. Tapi kalau misalnya pertumbuhan nominal kita tuh turun dari tren 8%, ya mungkin ini menjadi sinyal-sinyal berbahaya. Nah, cuman apakah sebetulnya kita masih punya ruang untuk membayar? Ada. Solusi yang paling diharapkan itu adalah pemikiran baru dari desain dan strategi pembiayaan pembangunan nasional. Lembaga internasional IMF memprediksi utang negara-negara di dunia akan mencetak rekor tertinggi di saat pemerintah meningkatkan belanja stimulus akibat pandemi COVID-19. Global public debt is projected to reach a record high of 100% of GDP in 2021. This is partially because countries rightly need to boost spending to fight the crisis and to secure the recovery. Addressing this issue over the medium term will be critical, but for many low-income countries, urgent action is required now. Entah sampai kapan anggaran pemerintah masih akan berdarah-darah oleh musuh yang tak kasat mata ini. Memang, IMF dan OECD telah memperkirakan ekonomi global tahun ini lebih baik karena pemulihan ekonomi terjadi lebih cepat dari perkiraan. Tentunya ini tak lepas dari kebijakan luar biasa berbagai negara di dunia. Namun ancaman gelombang kedua corona menimbulkan ketidakpastian. Defisit anggaran dan utang harus dikelola dengan bijak, di mana utang dikucurkan bagi program produktif. Jangan sampai berakhir pada ekonomi di titik nadir. Tim Liputan CNBC Indonesia.